Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Fatullah Win Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya yang tidak henti-hentinya Allah berikan untuk kita semua. Terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan tentunya kita semua pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah. Takwa dalam arti menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Masjid Fatullah Win Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini akan merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kita melihat dan menyaksikan di mana-mana bendera sudah dikibarkan, bukan hanya di kota-kota besar, di pelosok-pelosok pedesaan pun, bahkan di setiap rumah. Kecintaan kita kepada Republik Indonesia ini, semua masyarakat memasang bendera. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa banyak melihat semaraknya kaum pemuda, anak-anak kita dalam penyelenggaraan 17 Agustus. Tapi perlu dimaknai, kaum muda yang memaknai kemerdekaan hanya sebatas penciptaan suasana ramai, suasana gebiar, suasana yang meriah, namun sangat disayangkan semangat juang memaknai kemerdekaan itu yang terkandung di dalamnya nyaris terlupakan. Betapa perjuangan para mujahid, para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memberikan edukasi pendidikan kepada anak-anak kita. Ketika para pahlawan kita, kakek nenek kita berjuang tanpa batas dengan darah, penghabisan, pengorbanan yang luar biasa. Inilah yang harus disampaikan kepada generasi muda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tidak menutup kemungkinan setelah AFTA, setelah NAFTA di tahun 2040 nanti, ini persaingan global, persaingan bebas. Yang paling utama adalah persaingan ekonomi. Patutlah anak-anak kita diberikan kompetensi yang harus untuk mumpuni dan bersaing dengan negara-negara lain.
Karena di tahun 2040 nanti ini akan terjadi perdagangan bebas. Mereka yang menguasai iptek, maka merekalah yang akan menguasai dunia. Besok tidak ada lagi batas antar negara, antar benua. Inilah yang harus kita selalu waspada dan selalu memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Daya saing negara kita nih sekarang rendah. Dulu di angka 37 daya saing dengan negara-negara lain. Bahkan sekarang turun di angka 40. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan adalah suatu nikmat karunia yang besar yang Allah berikan kepada negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sejarah perjuangan bangsa menunjukkan bahwa betapa beratnya usaha bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dengan kemerdekaan, harapan besar tersebut dapat dibentuk suatu negara yang berdaulat, yang adil dan makmur, yang dicita-citakan masyarakat Indonesia tentunya. Kenyataan sosial budaya menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara religius. Pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia sangat-sangatlah dipengaruhi oleh norma-norma agama, terutama adalah agama Islam. Dalam memperjuangkan kemerdekaan, para pemimpin kita, para pemuka agama, para kiai, para mujahid, para santri tampil paling depan dalam merebut kembali dari kaum penjajah yang berabad-abad tinggal di Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu bukan datang ujuk-ujuk begitu saja, bukan tiba-tiba saja, tetapi diperjuangkan oleh para pahlawan kita yang luar biasa, sehingga Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah berkat perjuangan para pahlawan, para mujahid, pembela bangsa dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dikala umat Islam sedang melaksanakan ibadah Ramadan, puasa, bangsa Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sungguh bijaksana para pendiri negara kita ketika menyusun fondasi berdirinya Indonesia merdeka. Hal ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tahun 2022 ini sungguh sudah dewasa bangsa Indonesia karena sudah berumur 77 tahun. Selepas Perang Dunia, justru bangsa Indonesia yang mula-mula memperjuangkan kemerdekaannya setelah diperjuangkan selama berabad-abad oleh para pahlawan kita. Di dalam Al-Quran surat Ad-Duha, ya Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu bersyukur. Mensyukuri usai kemerdekaan, mensyukuri hasil yang telah dicapai, artinya kita bangsa Indonesia hendaklah memanfaatkan peluang kemerdekaan, memanfaatkan hasil yang dicapai di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya jalan yang tidak diridhoi oleh Allah kita jauh buang-buang. Dan tentunya kemerdekaan ini untuk semua rakyat Indonesia, bukan untuk golongan tertentu, bukan mereka-mereka yang selalu mengatasnamakan bangsa Indonesia, tetapi dia lupa terhadap para pahlawannya. Karena itu marilah kita mawas diri serta merenungkan apakah hasil yang telah kita capai selama ini sudah kita jalankan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
agar jangan sampai kita terjebak pada kufur nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahayanya bila kita mengkufuri dan mengkhianati nikmat kemerdekaan dan nikmat kemajuan Allah Subhanahu wa taala, mengancam kita dengan bala bencana yang sangat mengerikan, baik bencana yang dirasakan langsung di dunia seperti gempa bumi, banjir bandang yang maha dahsyat, dan musibah-musibah lainnya, maupun bencana yang akan dirasakan kelak di akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Saba 15 diceritakan bahwa dalam sejarah dunia, sejarah umat manusia, pernah dijumpai suatu kaum atau suatu bangsa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesuburan yang luar biasa, makmur berlimpah, pertanian semuanya menghasilkan yang luar biasa, yaitu negeri Saba, negeri yang ada di pada zaman Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis. Negeri ini terkenal dengan subur, rakyatnya makmur, sehingga hidup suasana sejahtera, bahagia, damai, aman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu mir rizqi rabbikum waskurulah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur." Makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kaum Saba berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah menghancurkan negeri mereka dengan mendatangkan banjir bandang yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu agar kita terhindar dari murka Allah, negeri kita selamat dari kehancuran, peluang kemerdekaan tidak berubah menjadi pergolakan, hasil-hasil pembangunan dan kemajuan teknologi tidak berubah menjadi bencana, serta kemakmuran tidak berbalik menjadi kesengsaraan, maka marilah kita benar-benar mensyukuri nikmat kemerdekaan, nikmat pembangunan ini dengan sejalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dari uraian di atas, maka sadarlah bahwa di pundak kita harus terwujudnya rasa cinta tanah air. Kita harus bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja semata-mata bukan untuk duniawi saja, tetapi bekerja juga untuk bernilai ukhrawi. Mudah-mudahan suatu saat nanti bangsa Indonesia terwujud negara yang tergambarkan di dalam Al-Quran dengan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara di bawah naungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah bi dzikrihi tatmainul qulub,
wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul ma'hud. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rakhatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,